Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guntur Cahyo Prasetyo dari SDN 2 Tutup, Kecamatan Tunjungan, CGP Angkatan 10. Kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya dalam modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Assalamualaikum Pak Kamal. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Kamal hari ini? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah, Pak Kamal. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk hari ini. Hari ini saya ingin mewawancarai Pak Kamal mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Langsung saja nih Pak Kamal. Iya. Selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kedudukan moral? Terima kasih Mas untuk pertanyaan pertama dalam kami mengidentifikasi permasalahan itu cukup dalam keseharian semua guru itu nanti sudah masuk dalam catatan kami. Di sana nanti sudah kami plot A, B, C, D, E. Nah, itu di sana ada permasalahan yang berbeda. Jadi mengidentifikasinya dalam keseharian, pergaulan dan sebagainya itu nanti kami sudah akan menginputnya. Jadi dari masing-masing guru termasuk panjenengan itu sudah saya akan dalam satu catatan yang merupakan catatan pribadi kami seperti yang dituangkan di SDN 2. Intinya melihat dari keseharian warga sekolah. Untuk yang kedua, ya Pak Kamal, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi memang perilaku manusia ya, pada dasarnya mereka selalu menganggap benar dirinya. Jadi mereka kadang dipandang orang lain salah, tapi mereka menganggap dirinya benar. Ini dalam penyelesaian biasanya kami tetap memberikan gambaran-gambaran untuk mempersamakan, maksudnya menyamakan ya. Kalau A merasa benar, B merasa benar, nah, ini biar semua tidak merasa ada yang salah. Yang penting mereka tidak merasa menang. Jadi tidak merasa menang dan paling benar. Jadi cara penyelesaiannya ya pendekatan gitu aja. Jadi dengan pendekatan dan memberikan arahan dari pengalaman dengan contoh yang sudah. Yang ketiga, langkah atau prosedur apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Ya, biasanya kami mengadakan pendekatan ya, masing-masing person yang mungkin kami anggap kurang ya untuk pendekatan secara pribadi, dan kami dalam penyelesaian memang tidak pernah menganggap mereka bermasalah, namun kami hanya pendekatan, memberikan masukan, saran, sehingga daripada yang kami anggap kurang itu tidak merasa tersinggung. Jadi ya istilahnya kita kekeluargaan dengan langkah secara kekeluargaan agar hubungan lebih harmonis nih. Untuk yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang paling efektif ya itu tadi kami mengadakan pendekatan secara kekeluargaan, menganggap tidak ada masalah. Jadi kami sudah bisa menyelesaikan, yang kami selesaikan merasa tidak tersinggung. Jadi kami secara kekeluargaan. Secara kekeluargaan dan dari hati ke hati gitu Pak. Yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya karena zaman sekarang ya rata-rata anak muda itu kadang-kadang kalau diberi arahan ya, itu menganggap orang tua itu cerewet. Nah, ini biasanya kami hanya untuk itu ya kami hanya memberi contoh
mungkin dari perilaku kami sendiri, dari cara kami berpakaian, jadi untuk tantangan itu tadi ya maksudnya penyelesaiannya ya kita yang jelas harus bisa memberi contoh. Jadi tantangannya adalah ya, dari kesadaran diri dan manajemen diri masing-masing individu. Yang keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda lakukan? Oke. Jadi gini, kalau ada permasalahan kaitannya dengan etika ini, kami tidak serta-merta harus menyusun suatu jadwal. Namun dengan pendekatan sekali dua kali, mungkin di tempat, di kantor, atau mungkin di kelas, atau mungkin di halaman sekolah, kami akan bisa memberikan istilahnya perbaikan daripada kekurangan itu. Ya, jadi tidak mesti harus dengan jadwal, dan keputusan itu tidak harus sekaligus ataupun juga tidak terlantur-lantur ya. Jadi kita tetap ada planning dalam penyelesaian itu. Intinya kita tanggap dan responsif. Yang kedua, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak Kamal sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi dilema etika itu memang selalu ada, tapi yang buat kami selama kami dituakan di sekolah itu ya kaitannya untuk mengurangi, ya kita harus selalu menjaga harmonis hubungan sesama, jadi antara guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah, dan mungkin guru dengan siswa, penjaga. Jadi di lingkungan sekolah itu harus selalu terjaga keharmonisan. Nah, ini dan di situ dihilangkan rasa paling baik, paling benar, paling pinter, jadi itu harus dihilangkan. Jadi semua nanti insya Allah akan berjalan baik. Dan yang terakhir Pak Kamal, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Ya, dari semua yang ada itu memang ya, dilema itu sebenarnya adalah hal yang wajar karena itu dalam satu kelompok dan mereka punya perbedaan tapi juga ada kesamaan. Itu untuk apa tadi yang terakhir pertanyaannya Mas? Kesimpulan intinya Kesimpulan. Jadi dengan bermacam-macam itu tadi kami harus selalu memperhatikan ya, maksudnya dengan sifat dan perilaku masing-masing. Jadi itu tadi sudah di awal sudah saya sampaikan bahwa kita butuh keharmonisan dalam iya. Kalau saya pokoknya selama kita itu ada hubungan yang baik, satu masalah insya Allah cepat bisa diselesaikan saja. Dengan menjaga, intinya menjaga keharmonisan, mengurangi rasa ego atas tindakan tindakan. Terima kasih Pak Kamal atas waktunya diberikan ini. Itu wawancara kami dengan Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Tutup, Bapak Mustafa Kamalianto. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guntur Cahyo Prasetyo dari SDN 2 Tutup ingin melakukan wawancara modul 3.1 mengenai keputusan berbasis nilai kebijakan bagi seorang pemimpin dengan yang diwawancara Kepala SDN 1 Tamanrejo yaitu Pak Khairul. Assalamualaikum Pak Khairul, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Guntur. Alhamdulillah, gimana kabarnya Pak Khairul? Kabar saya baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini saya berterima kasih sudah
memberikan waktu, meluangkan waktu untuk saya untuk sedikit berbincang-bincang ya, mengenai pengambilan keputusan. Kita langsung saja nih Pak Guru. Yang pertama ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah panjenengan? Untuk mengidentifikasi secara otomatis saya akan untuk membuat keputusan apakah keputusan itu sesuai atau kebermanfaatan untuk semuanya, maka untuk identifikasi ini memang perlu. Ketika saya mengidentifikasi tentunya tidak hanya satu seseorang, tapi kita melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah apabila itu memang dilema etika yang ada di sekolah. Berarti semua warga sekolah gitu. Ya, betul. Terus ya Pak Guru, lanjut yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa semua kasus ketika kita mengambil keputusan secara otomatis akan ada dampaknya, baik itu dampak baik maupun buruk. Tetapi ketika saya mengalami kasus yang harus melibatkan dampak kepada seluruhnya, berarti yang pertama tentu saja saya akan mengidentifikasi terlebih dahulu. Setelah saya mengidentifikasi, lalu saya akan mengambil keputusan, dan keputusan ini saya akan ambil ketika bermanfaat atau banyak manfaatnya untuk semua. Jadi acuan saya mengambil keputusan adalah kebermanfaatan untuk semua. Begitu Pak Guru. Berarti kasusnya diidentifikasi juga lebih dahulu, ya. Kemudian juga dimusyawarahkan dengan rekan-rekan yang ada atau warga yang ada di sekolah, baru mengambil keputusan. Untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Anda lakukan selama ini? Langkah-langkahnya seperti tadi, bahwa tentu saja ketika ada masalah harus saya identifikasi terlebih dahulu. Ya, munculnya masalah itu dari siapa dan kepentingan dari kebermasalahan itu seperti apa. Jadi ada identifikasi. Yang kedua adalah musyawarah dengan stakeholder yang ada di sekolah saya, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Tapi keputusan yang diambil itu lebih banyak manfaatnya, ya, dari hasil musyawarah yang ada dari semua warga yang ada di depan. Ya. Selanjutnya Pak Guru, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kasus dilema etika ini memang menurut saya susah nih. Artinya kasus yang memang benar-benar dilema buat kami seperti ini. Tetapi ketika kami mengambil keputusan, tentunya harus mempertimbangkan banyak hal. Ya. Nah, pertimbangan-pertimbangan inilah yang menjadikan pengambilan keputusan ini disepakati. Artinya pengambilan keputusan yang harus saya tetapkan ini harus saya musyawarahkan terlebih dahulu dengan teman-teman yang ada di sekolah, baik itu dengan guru, penjaga, dan mungkin kita juga bisa mengambil keputusan ini bersama dengan siswa juga. Jadi adanya kesepakatan dari semua warga yang ada di sekolah demi mencapai solusi yang terbaik. Ya, betul. Yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini mungkin juga buat buat Pak Guntur yang saat ini melaksanakan calon tunggal. Artinya pengalaman ini tentunya bisa menjadikan sesuatu acuan ya, ketika kita mengalami sesuatu masalah, dan apabila kita takut untuk mengambil masalah ini justru yang salah. Nah, ketika kita mengambil masalah dan apalagi mengandung yang dilema etika,
tentu saja perasaan dan ketegasan juga harus kita miliki gitu. Tetapi ketika permasalahan tersebut kita biarkan, kita tidak ambil keputusan, maka tidak akan ada jalan keluar. Nah, ini pesan untuk Pak Gundor sebagai calon guru penggerak dan mungkin yang lainnya, ambillah keputusan walaupun keputusan ini salah. Ya, ambillah keputusan walaupun keputusan ini salah, dan kesalahan ini tentunya harus kita tadi awalnya kita harus mengidentifikasi masalah, terus kita musyawarahkan dengan teman-teman. Dan setelah kita ambil keputusan, kalau ternyata keputusan ini tidak banyak berkemanfaatan dengan yang lain, maka ketika Pak Guntur dan yang lainnya mengalami suatu masalah yang sama, tentu saja tidak akan masuk ke dalam lubang yang sama. Artinya ketika nanti di kedepannya ada masalah yang sama, bisa mengambil keputusan yang mungkin tidak sama dengan keputusan yang salah ketika saat kita ambil. Artinya kita tidak masuk ke dalam lubang yang sama dengan masalah yang sama. Kemudian dari sekolah sendiri dalam panjenengan mengambil keputusan ini, adakah tantangan yang sama dalam misalkan ada rekan Jawa atau stakeholder yang kurang bisa menerima spesifik tantangan yang paling bisa dicontohkan? Ya. Namanya dilema etika, tentu saja ini banyak sekali dilema dan tentu juga banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi ketika mendapatkan permasalahan dilema etika. Tetapi bagaimana kita bisa meminimalisir tantangan tersebut, sehingga kita harus berkomunikasi dengan semua pihak sehingga keputusan yang kita ambil ini dapat diterima oleh semuanya. Adanya komunikasi yang harmonis ya. Agar bisa memperkecil adanya gangguan atau tantangan yang ada di lingkup sekolah ya. Kemudian apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam satu bentuk atau prosedur seperti yang Anda jalankan di sekolah? Kalau prosedur ada Pak Gundor, cuma seringkali ketika kita mengalami masalah di dilema etika, ini begitu masalah ini muncul, itu biasanya saya langsung fast action, artinya saya langsung aksi, sehingga apa? Saya takutnya kalau dibiarkan terus menerus atau dengan dalam waktu yang lama, ini akan seperti bola salju yang semakin besar membimbing semakin besar, sehingga saya harus mengambil keputusan bahwa ini segera diselesaikan. Begitu. Tentunya respon yang sigap dan tanggap dalam mengatasi sebuah kasus dimenangkan. Ya. Terus selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, dalam pengambilan keputusan ada beberapa yang harus menjadi mungkin panutan, acuan dan sebagainya. Tetapi intinya ketika ada dilema etika tersebut, tentunya saya juga akan berkomunikasi dengan pendidik guru atau stakeholder yang ada di sekolahan, dan selain itu juga saya berkomunikasi atau berkoordinasi dengan atasan saya langsung, terutama Pak Wil dan juga dinas pendidikan. Ya, juga termasuk mungkin komite kolaborasi yang ada di luar lingkungan sekolah, komite, kemudian di atasannya satuan pendidikan dan dinas pendidikan. Untuk yang terakhir Pak Ir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Anda dapat petik dari pengalaman Anda pengambilan keputusan di dilema etika? Nah, pembelajaran pengambilan keputusan di dilema etika ini sesuatu yang tidak mudah untuk kita jalani, tetapi harus kita laksanakan. Tentunya dengan semakin banyaknya dilema, berarti semakin kita
dewasa untuk menentukan pilihan. Dan tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita ada masalah segeralah diselesaikan, dan tentu saja masalah ini kita jadikan evaluasi, kita jadikan pengalaman untuk kedepannya agar kita tidak masuk ke dalam lingkungan yang sama. Jadi intinya pengalaman merupakan pembelajaran Ya, betul. yang dimana baik buruknya bisa kita pilah sehingga bisa menjadikan peningkatan kompetensi diri kita sendiri minimal Ya. satuan pendidikan pada umumnya. Terima kasih Pak Il, Ya. cukup sekian atas waktunya yang diberikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Ya, sama-sama Pak Bunda. Yaitu wawancara kami dengan Kepala Sekolah SDN 1 Taman Rejo, Pak Il. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.